Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami, hingga sampai saat ini Tuhan tetap mengasihi dan akan selalu mengasihi dan memberkati kami. Jika sebentar kasih dan berkat Tuhan melalui firman yang akan kami terima, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula pakaiannya, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita hendak bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Dan kita diberikan tema setiap berproses dan bertumbuh. Setiap berproses dan bertumbuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita sering memiliki tokoh idola yang menginspirasi kehidupan kita. Dan tokoh itu sering diidolakan karena orang tersebut memiliki kesuksesan. Entah sukses di dalam karir, sukses di dalam profesi, atau sukses di dalam kehidupan yang lainnya. Tentunya orang yang sukses itulah orang yang sering diidolakan, termasuk kita mengidolakan orang tersebut. Nah, apapun yang diraih oleh orang yang kita idolakan tersebut, entah pemikiran, terobosan yang dibuat, kesuksesan usaha, mungkin secara finansial, sukses di dalam memimpin, dan segudang kesuksesan yang lainnya. Tentu saja kita ingin seperti
sang idola dengan segala hal yang melekat di dalamnya tadi. Kita ingin seperti mereka. Tentu saja di dalam kehidupan ini, saat ini kita hanya melihat mungkin hanya kesuksesan yang kita lihat saja. Tetapi segala apa yang kita idolakan tadi, jika hanya kita lihat dari kesuksesan yang kita ketahui, kita tidak bisa melihat dari proses yang sudah dialami oleh idola atau seseorang yang kita idolakan tadi, maka kita akan terhambat atau bahkan itu akan menghambat di dalam karir, kehidupan, dan bahkan apa yang akan kita raih. Karena manusia cenderung melihat sang idola itu melihat dari suksesnya saja, tidak melalui prosesnya. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan, kita hanya melihat sukses, tapi tidak mengetahui prosesnya, maka akan ada kekecewaan, dan bahkan akan menghambat perjalanan kehidupan kita untuk kita meraih sesuatu yang saat ini ingin kita capai. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu proses hidup seperti apa yang saat ini sedang kita lakoni, kita jalani bersama? Bagaimana di dalam kehidupan kita itu merespon proses yang sudah Tuhan gelar, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti tumbuhan biji menjadi pohon dan kemudian berbuah, memang bisa dipelajari, tetapi tidak semua bisa dilihat dengan mata telanjang, mata secara langsung. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwa Allah juga turut bekerja di dalam setiap proses kehidupan umat manusia. Termasuk Tuhan juga bersama-sama melihat dan berkarya melalui biji yang sedang berproses tumbuh menjadi sebuah pohon. Memang tidak semuanya bisa kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat, Allah turut campur tangan, bekerja di dalam setiap proses di mana biji itu bisa bertumbuh. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Mungkin orang lain melihat kita, tetapi banyak hal di dalam proses kehidupan kita yang orang lain tidak lihat, dan Allah itu bekerja ketika orang tidak melihat proses kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada tangan Allah yang mengerjakan proses kehidupan kita. Selain itu juga ada upaya-upaya yang kita lakukan agar proses yang dikerjakan Allah itu bisa terlaksana. Oleh sebab itu di dalam proses itu, melalui bacaan yang kita terima pada pagi hari ini, kita bisa melihat beberapa hal untuk kita renungkan dan untuk kita jadikan pedoman dan semangat untuk kita berharap bertumbuh berproses bersama Tuhan. Yang pertama, Allah berprakarsa atas kehidupan semua ciptaan, termasuk kehidupan umat manusia, termasuk juga khususnya kita orang percaya. Allah berprakarsa atas kehidupan di dunia ini. Allah ikut berproses dan berkenan campur tangan di dalam setiap perjalanan, serta di dalam setiap proses yang harus dijalani oleh manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa berproses sendiri di dalam perjalanan kehidupannya. Meskipun secara manusiawi manusia bisa mengupayakan, secara manusiawi manusia bisa melakukan apa yang manusia kehendaki. Tetapi di balik semuanya itu, di balik orang yang tidak melihat perjalanan proses kehidupan kita, maka Allah pun berprakarsa. Allah pun turut merencanakan. Allah pun ikut
menjalani apa yang sedang kita kerjakan, agar kita dimampukan untuk mengerjakan dan mencapai yang ingin kita capai. Yang kedua, melalui proses hidup Allah ingin kita merasakan campur tangannya tadi. Karena kecenderungan kalau kita mengandalkan kemampuan manusia atau kemampuan kita, maka terkadang kita jumawa, kita sombong, kita mengesampingkan dan kita mengabaikan akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu melalui proses seperti biji sesawi tadi, biji yang sedang ditabur dan tumbuh menjadi pohon, ada ranting daun dan mengeluarkan buah. Allah ingin kita ini juga merasakan bahwa semuanya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena juga campur tangan Allah. Agar kita merasa, kalau kita merasa bahwa Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan kita, mengingatkan untuk kita rendah hati, untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak jumawa, untuk kita tidak egois. Terlebih kita tidak bisa memandang orang lain itu lebih rendah dibandingkan kehidupan kita. Kalau manusia bisa merasakan campur tangan Allah, maka kita akan melihat yang lain itu kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk kita juga rumongso, merasa dan bisa merasakan bahwa Allah itu turut campur bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengikuti proses yang Allah berikan kepada kita melalui kehidupan ini diperlukan adanya pengharapan. Harus ada pengharapan, seperti petani yang sedang menanam atau menaburkan benih. Petani berharap agar benih itu bisa tumbuh, membentuk pohon, ada ranting daun, dan bisa menghasilkan buah. Ada pengharapan. Jika menanam tidak dibarengi, tidak ada motivasi agar bisa bertumbuh, maka apa yang kita tanam, apa yang tertabur itu akan sia-sia. Karena apa? Mau dimakan hama, ada burung, ada hewan mau memakan, itu terserah, dibiarkan saja. Jika orang tersebut tidak memiliki pengharapan. Jika kita memiliki pengharapan akan pertumbuhan kehidupan iman kita, seperti biji sesawi tadi, ataupun biji-biji yang lain, maka segala proses kehidupan kita akan ingat Allah turut campur tangan di dalam kehidupan kita, dan Allah berprakarsa tadi, maka kita akan menjaga dan merawat hidup kita, merawat pertumbuhan iman kita, agar kita ini bisa menjadi orang yang sukses, orang yang kuat, orang yang berhasil di dalam iman, agar kita bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau manusia itu memiliki pengharapan di dalam iman, mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita sedang merasa kecewa karena harapan, keinginan, cita-cita itu belum terwujud. Jika manusia masih memiliki harapan, maka manusia akan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan itu untuk memperoleh semuanya itu. Mungkin yang saat ini sedang sakit berupaya untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara pergi ke dokter, mungkin dengan memeriksakan diri ke rumah sakit, mungkin dengan mengikuti terapi, mungkin dengan meminum obat yang diberikan dokter, mungkin dengan menjaga makanan yang menjadi pantangan, mungkin akan berolahraga. Itulah manusia yang masih memiliki pengharapan. Dan di dalam pengharapan kita akan dikuatkan. Ketika kita dikuatkan, maka kita bisa merasakan bahwa Allah itu turut bekerja, campur tangan di dalam proses perjalanan kehidupan kita.
Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak cara-cara lain untuk kita berproses ketika kita memiliki pengharapan. Kuncinya adalah kita tetap percaya. Kuncinya adalah kita tetap berharap. Dan yang terakhir, kuncinya kita ini menyerahkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan yang terakhir, yang keempat, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, Allah ingin agar kita memandang bahwa proses yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini bertujuan agar kita mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Kita diingatkan sekali lagi, apapun yang terjadi, baik kita sehat maupun kita sakit, baik kita saat ini sukses maupun saat ini kita belum sukses, baik saat ini kita merasa sukacita, mungkin juga saat ini kita merasakan duka cita, tetapi Tuhan ingin melihat kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Karena dengan pertumbuhan tadi, itu seseorang bisa dilihat seperti kita menanam atau menabur benih. Jika ia semakin bertumbuh benih ini, ia bisa menghasilkan atau membentuk pohon, bisa menghasilkan daun, bisa menghasilkan ranting, menghasilkan buah. Maka pohon ini adalah sebuah pohon yang baik. Begitupun juga di dalam kehidupan iman kita. Kalau di dalam setiap proses ketika kita ditempatkan di dunia ini, ketika di dunia ini kita merasakan pergumulan kehidupan, baik sakit penyakit, baik yang saat ini kita masih menantikan momongan, saat ini kita masih menantikan pekerjaan, saat ini kita masih menantikan pasangan hidup, atau pergumulan dan permasalahan kehidupan yang lain. Inilah yang akan menolong kita untuk kita memperlihatkan apakah kita masih akan bertumbuh di dalam iman, menyikapi semua proses ini, atau kita justru terpuruk, kita merasa bahwa Tuhan mengabaikan, kita menyesal, dan enggan untuk melanjutkan kehidupan. Banyak pilihan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah kebebasan. Bebas untuk percaya, untuk setia, atau kita juga bebas untuk mengabaikan apa yang Tuhan inginkan, kita putus asa dan mengalami keterpurukan. Semua itu adalah pilihan. Tetapi Allah tetap menghendaki agar umat yang dikasihinya, kita orang percaya ini tetap setia di dalam proses dan mau bertumbuh di dalam iman, agar kita bisa terlihat di mata Tuhan. Ini seperti biji yang ditempatkan di tanah, biji yang bisa tumbuh, berakar kuat, menghasilkan ranting, daun, dan juga buah. Begitupun juga di dalam kehidupan iman kita. Kita ditempatkan di dunia ini, bahwa dunia adalah tempat yang tidak menentu. Banyak permasalahan kehidupan. Dunia yang semakin membuat kita mengalami ketakutan, merasakan kekhawatiran. Tetapi Tuhan menginginkan untuk kita tetap berproses. Di dalam proses kita harus bertumbuh. Di dalam pertumbuhan kita makin dikuatkan. Karena kita memiliki pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong dan memampukan kita. Tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara memilih ketika berproses di dalam kehidupan. Tetap setia berproses dan bertumbuh, atau sebaliknya. Pilihan itu tergantung di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau percaya? Apakah kita bisa merasakan campur tangan Allah? Apakah kita bisa setia bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan itu berprakarsa, ikut campur tangan
dan menginginkan kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan kita yang menuju kesempurnaan keselamatan bersama dengan Tuhan di surga. Mari kita tetap setia. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditabur, dimanapun kita akan tumbuh, hidup, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ada pengharapan, bahwa di dalam kehidupan kita ada campur tangan Allah, dan di dalam kehidupan kita bisa bertumbuh, merasakan kasih Allah, dan menjadi berkat bagi sesama, seperti burung yang hinggap, berteduh, dan tinggal di ranting yang lebat, memiliki daun yang lebat. Burung-burung itu bisa nyaman kerasan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, itu bisa betah kerasan tinggal di dalam kehidupan kita ataupun tinggal dan hidup bersama-sama dengan kita, agar kita ini bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani hidup di dalam kesetiaan ketika berproses dan bertumbuh bersama Tuhan, bersama dengan juga keluarga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.